Seorang VIP keluar dari mobil. Ada ancaman ke nyawanya. Pengawal pribadinya pun siaga melindungi sang VIP. Namun tugas pengawal pribadi tidak berakhir sampai di situ. Pas si Bang sama si itu datang, cut sebentar ya. Jeffrey telah bekerja sebagai pengawal pribadi selama 7 tahun. Kliennya antara lain adalah musisi. Ada lagi? Minuman lo? Hari itu, ia bertugas mengawal kelompok musik Samsons. Tanggung jawab utamanya adalah keamanan VIP, sehingga memudahkan klien melakukan kegiatannya. Gimana caranya membuat mereka itu seolah-olah bukan berarti mereka punya masalah karena dikawal jadi punya masalah gitu. Tapi bagaimana caranya mereka merasa dengan adanya kita mereka ngerasa aman gitu, ngerasa nyaman apapun yang mereka mau perbuat. Jasa pengawalan pribadi berbeda dengan pengamanan gedung atau wilayah misalnya. Karena kebutuhan klien bukan hanya sekedar pengamanan. Pengamanan bagi selebritas seperti grup band Samsons tergolong unik. Sebagai figur publik, mereka perlu pengamanan dari penggemarnya. Kita harus bisa membedakan antara pengawalan dengan tukang pukul. Gitu. Karena kalau kita menjadi tukang pukul adalah jadi tukang pukul, sedangkan pengawalan itu membutuhkan perhatian lebih. Siapa sih, apa yang harus kita kawal, mengapa harus dikawal gitu loh. Apakah nanti dengan menimbulkan masalah, malah jadi masalah baru, hingga akhirnya VIP yang kita kawal malah tidak comfort atau tidak nyaman dengan pengawalan kita karena kita terlalu ofensif. Erbi Dwintoro adalah pemain lama dalam bisnis jasa pengawalan pribadi di Indonesia. Ia mengawali karirnya sebagai pengawal pribadi dari tahun 89. Puluhan selebritas internasional menjadi kliennya saat berkunjung ke Indonesia. Baru pada tahun 90-an, Erbi membentuk perusahaan jasa pengamanan pribadinya sendiri. Bagi Erbi, modal utama seorang bodyguard bukanlah otot, melainkan strategi. Untuk menjadi seorang personal protection akan lebih menjuruskan lagi. Kita harus tahu siapa. Kita harus bisa menyelami semacam psychological ya. Kita harus bisa bertanya kepada klien, kepada VIP apa yang dia inginkan dan apa yang kita inginkan ke mereka. Keberhasilan seorang pengawal pribadi adalah saat keberadaannya menjadi sesuatu yang wajar dalam kehidupan klien. Apalagi jika bisa menjadi sahabat klien, sekaligus memastikan keamanan mereka. Tak heran jika tarif kontraknya dari ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Perlu banget ya, karena memang sebenarnya bukannya kita mau kelihatan eksklusif atau apa, cuman karena dia untuk nyari jalan, untuk bikin pagar betis misalnya kita mau masuk ke satu acara, jadi ya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan aja sih sebenarnya ya. Di Indonesia, selain artis, berbagai kalangan juga menggunakan jasa pengawalan pribadi. Bagi artis, ancaman terbesarnya adalah serangan dari fans. Sementara ancaman bagi petinggi sebuah perusahaan besar, pengusaha, atau pengacara adalah penculikan, perampokan, dan serangan fisik. Politisi juga rentan terhadap serangan fisik, terutama pendukung lawan politiknya. Sedangkan bagi orang kaya, ancaman utamanya adalah penculikan. Tentunya dengan harapan mendapatkan uang tebusan dari keluarga. Baik dia adalah orang-orang yang bekerja di bidang entertainment ataupun orang-orang penting dalam dunia usaha, memang dipercaya dalam hal ini juga menyewa para bodyguard tersebut.
guna membuat dirinya menjadi aman dalam konteks agar tidak dicopet, tidak dimalingi atau bahkan mendapatkan serangan dari lawan usaha misalnya. Tapi juga saya menengarai ada tendensi menyewa bodyguard itu lebih kepada gaya hidup ya, karena mereka merasa dirinya sebagai bisnismen yang berhasil, rasanya nggak gaya kalau tidak kemana-mana tidak diiringi dengan bodyguard. Apapun alasannya, jasa pengawalan pribadi dibutuhkan sebagian masyarakat. Sedangkan dari segi bisnis, jelas menguntungkan. Selain itu, untuk menjadi pengawal pribadi, gampang-gampang susah. Seorang pengawal pribadi harus memiliki kemampuan menghadapi lawan bersenjata, baik itu senjata api atau senjata tajam. Kondisi seperti itu merupakan kondisi terburuk yang mungkin terjadi saat pengawal pribadi bertugas. Pengetahuan tentang jenis senjata api juga diperlukan, agar mereka tahu cara paling efektif dalam melucuti senjata lawan. Karena itu, pengawal pribadi tidak perlu membawa senjata api atau senjata lainnya. Polri tidak lagi mengizinkan penggunaan senjata api bagi warga sipil, termasuk mereka yang bergerak di bisnis jasa pengamanan. Bahkan senjata api yang dimiliki sipil sudah ditarik sejak tahun 2005. Tapi ada ketentuan mengenai penggunaan senjata api oleh Satpam. Jumlahnya dibatasi. Untuk mendapatkan izin itu prosedurnya cukup berat ya, tidak sembarangan saja. Polisi saja yang dididik berapa bulan, 6 bulan ya. Lalu untuk senjata api dididik macam apa, cukup mendalam pakai psikotes segala macam. Kadang-kadang masih menyalahgunakan senjata api. Jasa pengawalan pribadi merupakan bagian dari jasa pengamanan dan Polri berwenang mengatur izin usahanya. Selain itu, setiap pengawal pribadi harus memiliki kartu anggota mitra kepolisian. Sayangnya, tidak semua pengawal pribadi yang beroperasi di Indonesia memiliki itu. Karena banyak sekali itu mereka yang dilakukan oleh preman-preman itu kan, ya. Kapolri sekarang kan baru giat-giatnya untuk memerangi preman. Karena preman ini sekarang begitu, suatu ketika akan berkembang menjadi organized crime. Kita lihat sejarah saja dari bentuknya mafia. Mereka preman-preman waktu tahun sebelum tahun 20-an. Bisnis jasa pengamanan memang cukup marak. Tahun 2007, Polri mendata ada 347 perusahaan jasa keamanan yang beroperasi di Jakarta. Sayangnya, sampai akhir 2008, perusahaan yang resmi terdaftar sebagai anggota Asosiasi Jasa Pengamanan Abu Dhabi tidak sampai 50%. Itu baru di Jakarta, karena total perusahaan yang bergerak di bidang jasa keamanan di seluruh Indonesia sesuai data Polri pada tahun 2007 mencapai 604 perusahaan. Jasa pengawalan pribadi merupakan pekerjaan yang menantang bahaya, karena bukan hanya keselamatan klien yang harus difikirkan, tapi juga keselamatan diri dan orang di sekitarnya. Sehingga orang yang bekerja sebagai pengawal pribadi tanpa izin resmi justru bisa membahayakan masyarakat.